Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya? Anda pemirsa, di hari ini kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda di Selamat Pagi Cirebon edisi hari ini Jumat 28 Februari 2020. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi, nah, dimohon Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian diharap untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini ada yang ramai lancar, padat merayap, dan macet. Tim kami sudah mempersiapkan beberapa berita yang menjadi pilihan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Berita-berita apa saja yang tersaji, kemudian berita-berita yang ada di headline ataupun di halaman utama koran juara, koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Berita-berita seputar politik nasional, berita-berita dari Ciayu Majakuning semua tersaji secara lengkap di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Untuk melengkapi dan memperbarui berita-berita Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan berita-berita update hanya di radarcirebon.com. Pemirsa, di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan ini yang sedang hangat menjadi perbincangan di Kabupaten Cirebon, khususnya berkaitan dengan mutasi nih pemirsa. Hingga hari ini bahwa seperti diberitakan di koran Radar Cirebon edisi kemarin, di hari ini ya, di hari Jumat ini adalah hari, mutasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Namun ini pemirsa, lagi-lagi ini yang sudah kesekian kalinya informasi ini ternyata dijadwal ulang ya, alias tidak jadi di hari ini ada mutasi. Ada informasi di koran Radar Cirebon edisi hari ini ada mutasi itu di hari Selasa depan, tepatnya tanggal 2 Maret 2020. Apa betul demikian pemirsa? Kemudian ada juga informasi yang beredar bahwa eselon 3 dan 4 akan disusun kembali dari awal. Padahal draft, ini informasi yang saya dapatkan, draft itu sudah ada, tinggal acara prosesi pelantikan. Namun ini lagi-lagi ini pemirsa ada semacam buying time ya, jadi ngulur kemudian juga mundur lagi. Pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang akan kita bincangkan ini tentang maju mundur, mutasi rotasi di pemerintah Kabupaten Cirebon. Di sebelah saya pemirsa ada akademisi dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, ada Mbak Uun Maksuna MM. Selamat pagi Mbak Uun. Assalamualaikum. Apa kabarnya Mbak Uun? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih Mbak Uun sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Mbak Uun pemirsa ada pemerhati politik dan juga ini penulis esai-esai politik, ada Mas Samsudin Kadir, biasa dipanggil dengan Mas Kadir. Selamat pagi Mas Kadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya juga Mas Kadir? Baik Mas. Oke, terima kasih juga sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, pemirsa bisa bergabung, silakan Anda bisa di 0231 482138. Anda juga bisa untuk SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di RCTV. Dan saya ke Mas Kadir nih ya, Mas Kadir, ini sesuai dengan tema ini maju mundur. Tadinya ini diperkirakan di akhir tahun 2019 kemarin, kemudian di bulan Januari, ini sudah Februarinya sudah penghujung di bulan Februari ini tidak jadi terus ini mutasi nih. Maksudnya tidak akhirnya ya hingga hari ini juga kemarin diberitakan koran Radar Cirebon bahwa hari ini mutasi, namun gagal lagi. Nah, ditunda lagi ya. Pendapat Anda ini tarik ulurnya apa sih gitu Mas Kadir? Ya, terima kasih Anda Mas sebagai Afif. pengamat politik gitu. Ya, terima kasih Mas Afif. Iya.
Sebetulnya secara umum kalau kita perhatikan, terutama pasca reformasi, dengan adanya otonomi daerah, salah satu catatan kita dalam konteks pemerintahan lokal gitu, terutama pasca pilkada, biasanya ada 3 sandera. Ada 3 sandera. Yang kerap menyandra para pemimpin yang terpilih. Gitu. Apa itu 3 yang pertama, yang paling pertama itu adalah dinasti politik, oligarki begitu kan, yang apa ya, semacam virus dalam konteks pemerintahan gitu. Apalagi ketika kemudian sang pemimpin misalnya orang baru dalam konteks jabatan tertentu, jabatan politis begitu, tentu saja banyak sekali riak-riak, terutama penguasa lama yang punya pengaruh tentu saja dalam banyak bentuknya, termasuk mungkin intervensi dalam menentukan siapa yang akan menjabat di tempat-tempat tertentu, birokrasi tertentu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga soal susah menentukan bonus bagi mereka yang telah berjasa dalam konteks mobilisasi massa ketika masa pemilu. Kita tahu bahwa birokrasi, walaupun dia lembaga profesional, tapi secara politis tentu saja dia punya jaringan tertentu yang notabene akan punya kontribusi yang maksimal untuk masa pemilih begitu. Nah, itu yang menyandang kedua. Yang ketiga, ini yang paling penting dalam konteks Cirebon khususnya kalau menurut saya, sepertinya memang harus kita sebut saja Pak Imron sepertinya hati-hati betul, karena memang KPK sudah mewanti-wanti sejak 5 tahun yang lalu, bahkan korban dalam tanda kutipnya sudah ada, Bupati sebelumnya Pak Sunjaya. Sepertinya beliau hati-hati betul karena memang biang korupsi yang dituduhkan kepada Pak Sunjaya itu adalah soal ini juga gitu. Soal jual beli jabatan. Soal beli jabatan. Nah, tentu saja kita tidak mencurigai beliau untuk kemudian membeli SDM tertentu ya, tapi itu kehati-hatian, dan saya kira poin yang ketiga ini harus kita apresiasi. Cuman ada poin keempat sebagai tambahan. Apa itu poin keempatnya? Tapi tahan dulu nih Mas Kadir ya, poin keempatnya nih pemirsa. Dan pemirsa selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan saya kembali ke Mas Kadir, tadi terputus jeda iklan. Mas Kadir, itu kan baru ketiga ya, ini yang selalu mewarnai terutama untuk kepala daerah yang baru ya. Ya, betul. Nah, yang keempatnya apa gitu Mas Kadir, yang tadi Anda sebutkan itu ada 4 gitu. Politik will atau keberanian sang pemimpin. Political will. Ya, kalau misalnya dia tidak merasa terjegal oleh poin 1, 2, dan 3 tadi, dan biasa gitu, maksudnya bersih dari ketiga poin itu, saya kira nggak perlu ragu, langsung saja gitu. Langsung saja gitu. Karena ya, publik yang akan mulai, dan dia dipilih oleh masyarakat. Yang milih dia masyarakat, tentu saja dia tidak takut kepada kepentingan oligarki, kemudian orang yang berpengaruh saya massa dan seterusnya gitu. Dia pemimpin daerah dipilih oleh masyarakat secara langsung, otonomi kepemimpinan itu sangat ditentukan dalam konteks ini. Itulah tujuan dari otonomi daerah itu gitu. Ketika kemudian masih terintervensi, masih digoda, kemudian hati-hati yang melampaui batas. Ya, bagi saya ya ini tidak layak lah. Baik. Lebih berani saja gitu. Buktikan bahwa Buktikan setahun 5 bulan terakhir ini kan baru 5 bulan nih. Ini 6 bulan ini kita momentum ujian bagi Pak Imron untuk menentukan apakah kemudian beliau akan meneruskan ke depan begitu kalau pengen berlanjut. Tapi saya kira kalau misalnya beliau memulai hari ini untuk mengambil kebijakan yang seru itu, yang berani betul, saya kira itu akan menjadi objek top dari masyarakat. Baik, itu ya. Karena ini disadari atau tidak, ini terus menjadi sorotan publik ya. Betul. Di Kabupaten Cirebon berkaitan dengan mutasi rotasi. Nah, saya ke Mbak Uun nih. Mbak Uun, ini maju mundur mutasi rotasi, baik ini dari eselon 3, kemudian eselon 4, 3, dan 2, ini kepala dinas terutama ya. Nah ini bagi Mbak Uun sebagai akademisi Universitas Muhammadiyah Cirebon, ini tarik ulur ataupun maju mundurnya, menurut Mbak Uun ini ada faktor apa lagi sih gitu. Mungkin masyarakat menunggu nih, ini untuk kan ada nih untuk tujuannya adalah untuk penyegaran gitu kan. Nah menurut Mbak Uun apa sih gitu? Ini berkaitan dengan maju mundur ini gitu Mbak Uun. Iya, makasih ya Mas Afif ya. Kalau menurut hemat saya tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Kadir bahwa sebenarnya yang paling saya mencatatnya justru poin yang keempat itu ya, political will itu ya. Jadi keberanian gitu yang keempat nih Mbak Uun. Keberanian bupati yang baru ini kan justru sebetulnya dipertaruhkan ya. Kalau misalkan beliau bersih atau steril dari 3 hal yang tadi itu, maju aja gitu, nggak usah ragu gitu. Karena kan
maju mundurnya masalah ini, masalah rotasi ini kan, Rotasi-mutasi masalah rotasi dan mutasi ini menjadi kendala untuk banyak hal di Pemkab kan ya, dari kinerja ASN jadi terkendala. Itu berdampak kan. juga gitu, Mbak? Ya sangat lah, mereka juga cemas kan. Iya, terus penyerapan dana anggaran juga jadi di masing-masing SKPD itu SKPD ya. itu kan jadi tidak lancar juga kan. Dan imbasnya tuh ke banyak lini serta hulu ya menurut saya, sehingga kembali lagi tadi saya sangat sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mas Kadir bahwa kalau misalkan bupati yang sekarang itu berani untuk melakukan terobosan, bahwa beliau yakin gitu, majulah gitu, tidak usah ditunda-tunda. Jadi kalau dalam pengamatan Mbak Uun ini ada keraguan atau kehati-hatian sih gitu Mbak Uun? Iya, sebetulnya beda tipis sih antara keraguan dengan ragu-ragu dengan ketakutan gitu ya. Itu kan hanya istilah saja ya. Cuman isu yang bergulir ini kan jadi simpang siur akhirnya ya, seperti bola liar gitu. Multitafsir semua akhirnya ya. Nah, supaya tidak menimbulkan multitafsir, lakukan gerakan yang real gitu. Tunjukkan bahwa ya tidak usah ditunda lagi mestinya gitu. Itu udah berapa kali kan? Iya benar, beberapa kali ya diundur-undur, gitu. Publik menunggu, dan hingga sekarang kan berita di koran dari Cirebon edisi kemarin hari ini ya, katanya, mutasi Jumat. Ya, namun dijadwal ulang lagi katanya ya, dan ini tentunya menimbulkan spekulasi ya, menimbulkan spekulasi. Nah kemudian Mbak Uun yang tadi disebutkan Mbak Uun, ini kan sebetulnya hal yang biasa ya, mutasi, rotasi. Nah sebagai akademisi apa sih yang maksudnya yang harus dilakukan oleh bupati misalnya berkaitan dengan mutasi, apa sesuai dengan misalnya merit system dalam artian ini jangan sampai ada like and dislike kemudian seterusnya, atau apa sih gitu Mbak? Iya, nah ini juga catatan ya yang saya cermati selama ini mutasi di pemerintah Kabupaten Cirebon ini kan kita mengetahui apalah kalau bahasa akademisi linearitas ya. Linear. Jadi secara pihak-pihak yang di posisinya di tidak sesuai gitu, tidak pas gitu. Kalau misalkan sesuai dengan kompetensinya di bidang masing-masing itu insya Allah mestinya kinerjanya di masing-masing SKPD itu akan bisa lebih lebih kelihatan gitu ininya kinerjanya. Oke, ini jangan sampai maksudnya bertolak belakang dengan background pendidikan ya. Kayak saya sangat setuju. Gitu ya. Jadi itu kalau misalkan masing-masing di SKPD ini sesuai dengan kompetensinya kan, insya Allah itu akan bisa lebih mudah dalam melakukan kinerja ya. Jadi nanti profesionalitasnya itu diharapkan bisa lebih muncul gitu. Asas profesionalitas ya. Baik, oke, tahan dulu nih Mbak Uun, dan pemirsa silakan di segmen ini saya sudah membuka Anda untuk bergabung. Pemirsa bisa interaktif langsung di 0231482138. Pemirsa juga bisa untuk menyampaikan pendapat, pertanyaan ini lewat SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTI. Sudah ada pemirsa yang langsung ingin bergabung. Saya sapa dulu nih. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Api. Ya, selamat pagi. Para narasumber yang terhormat. Ya, dengan siapa Kang? Bersama Kang Rusli, Mas Api. Kang Rusli di mana Kang Rusli? Masih di Jalan Saleh. Di Jalan Saleh, Kota Cirebon. Mangga, Kang Rusli. Ini apa ini topiknya? Maju mundur, mutasi, rotasi di pemerintah Kabupaten Cirebon. Iya, jadi kalau saya sih begini ya, kalau melihat sebagai orang kabupaten ya, saya Mas Apip. Iya, orang kabupaten. Hal-hal semacam ini kalau masyarakat tidak penting bagi masyarakat sih. Yang penting itu kinerja itu terasa di bawah itu. Dari dulu nggak ada. Jadi bangsa mutasi, pindah jabatan segala macam itu tidak penting. Yang penting kelas bawah gak di atas apa. Yang penting kinerjanya tuh nyata. Kinerja. Terasa di masyarakat tuh, ada banjir turun ke bawah. Kan begitu Mas Apip. Oke, dan ini juga kekeringan turun ke bawah. Kang Rusli, ya. Ini kan akhirnya maju mundur nggak jadi dijawab. Iya, akhirnya kan dampaknya ke kinerja nih Kang Rusli. Iya, emang kinerja selama ini bagaimana sih kabupaten pemerintahannya? Bagus apa? Kan enggak. Kabupaten Cirebon lihat prestasinya apa?
Oke. Kemiskinan tinggi, ya kan? Sampah di mana-mana, coba di situ yang dikerjakan. Jangan ngurus Baik. berkat saja, rebutan jabatan yang karuan-karuan. Baik. Sampai di kinerja menurut saya Mas Sapir. Kinerja. Dilihat Oke. selama ini tidak ada yang profesional. Oke, barometernya kinerja. Tidak ada Terima kasih. yang profesional kan menurut saya itu. Oke, Kang Tidak Rusli. mengerti keinginan rakyat yang di bawah itu. Oke. Coba terjun ke bawah, lihat jalannya rusak-rusak di mana-mana itu. Baik. Itu saja Mas Sapir, Oke, para terima narasumber kasih. mohon maaf. Terima kasih, Maaf, Kang saya Rusli. orang Muhammadiyah, jadi harus tegas ini. untuk Terima kasih, Cirebon Kang yang Rusli. berkemajuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu harapan juga ya, Iya. bahwa dengan adanya mutasi rotasi yang nanti sebentar lagi ini akan digelar yang ada yang tadi ada informasi tanggal 2 Maret berarti hari Selasa depan. Ini harapannya tentu yang diinginkan oleh Kang Rusli. Ini tentang persoalan sampah, infrastruktur jalan ya. Iya, dan itu pemirsa silakan di belakang Kang Rusli pemirsa bisa bergabung kembali ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Saya ke Mas Kadir nih. Mas Kadir, ini langsung saja ya, ini menanggapi tadi Kang Rusli. Ini harapan menurut Mas Kadir itu harapan dari ataupun asa dari Kang Rusli tentunya ini mewakili pemirsa dan masyarakat Kabupaten Cirebon. Pendapat Anda? Ya tentu saja apa yang disampaikan oleh Pak Rusli tadi adalah mengamini semua selera kita sebagai pemilih di saat pilkada lalu gitu. Selain itu tentu saja memang asas birokrasi itu kan asas manfaat. Dalam konteks yang lain kita bahasakan dengan kinerja. Nah selama ini jangan terlalu mengevaluasi periode sebelumnya lah. 5 bulan terakhir saja di saat Pak Imron misalnya memimpin, kita sebelumnya menjadi wakil gitu, kemudian sekarang menjadi definitif. Nah sekarang 5 bulan terakhir ini ngapain aja gitu. Nah tadi tentu saja betul kata Bu Un tadi bahwa memang kuncinya birokrasi. Ketika kemudian sang kepala daerah gagal Top untuk leader ya. memetakan sumber daya terbaik Kabupaten Cirebon dalam birokrasi yang memang mesti melahirkan kinerja yang bagus, ya tentu saja pasca itu evaluasinya adalah ya gagal juga gitu. Tapi kita berharap lah mungkin kita kasih waktu dalam 1 minggu ini mungkin gitu ya untuk untuk menentukan siapa orang-orang terbaik yang ditempatkan di tempat-tempat tertentu. Tentu saja kita berharap agar penempatan itu bukan penempatan politis, tapi penempatan basis profesional yang bukan saja Direct man and direct job gitu ya. betul, bukan saja pengalaman kerjanya, tapi juga memang dia punya kompetensi yang betul-betul punya orientasi kemajuan gitu, ingin memajukan daerah, bukan sekedar untuk suka tidak suka terhadap kepala daerah gitu. Baik. Nah, Mbak Un bisa Anda tambahkan ini tadi menanggapi apa yang tadi interaktif ya dari Kang Rusli tadi. Silakan. Ini bisa Anda tanggapi juga. Silakan, itu harapannya adalah tentu dengan adanya mutasi rotasi ini kan perbaikan kinerja terutama ini tentang sampah, infrastruktur jalan gitu. Seterusnya. Iya. Tadi kalau Kang Rusli kata ya. Kang Rusli kan beliau itu memasa bodohkan siapa yang pejabat yang tampil gitu, Ya, masyarakat nggak kalau inilah ya. masyarakat tidak melihat itu, yang masyarakat lihat itu adalah kinerjanya gitu. Nah itu adalah PR buat Pak Bupati kan, bahwa pemerintah kompetensi tadi itu perlu diaplikasikan dalam rangka supaya bisa terukur gitu pada saat mereka itu memposisikan jabatannya, sehingga apa yang diharapkan oleh tadi Kang Rusli yang mewakili masyarakat secara umumnya itu bisa diakomodir gitu, sehingga masalah yang sejak dulu itu kan klasik kan kita sering membahas ya, masalah sampah, infrastruktur jalan yang tidak pernah kelar hingga detik ini itu PR dan tantangan buat Bupati sekarang, sehingga kalau 5 bulan ke depan itu masih dipertanyakan kinerjanya gitu ya. Nah, yang seminggu yang akan datang itu bisa coba buktikan gitu. Baik. Itu ya. Ini momentumnya sekarang ya sekarang. untuk membuktikan itu gitu Mbak Un dan Mas Kadir. Dan ini juga sudah banyak WhatsApp yang masuk dan pemirsa nanti akan saya baca beberapa WhatsApp yang masuk. Pemirsa selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka pemirsa
untuk kembali bisa bergabung di 0231 482138. Pemirsa juga bisa berpendapat, Anda juga bisa beropini, Anda bisa SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Dan kembali saya ke Mbak Uun ya, Mbak Uun. Kan tadi Mbak Uun menyebutkan bahwa ini adalah momentum ya untuk pemerintah Kabupaten Cirebon dalam hal ini agar ke depan ini sesuai dengan apa yang menjadi asa ataupun harapan masyarakat. Tentunya ini menurut Mbak Uun bahwa mutasi yang akan digelar beberapa hari lagi ya sesuai dengan informasi yang beredar itu tanggal 2 Maret. Menurut Mbak Uun di samping tadi asas profesionalitas itu apa lagi? Bahwa misalnya ini sudah memenuhi misalnya di eselon 2 sekdisnya atau mungkin kepala dinasnya harus betul-betul sesuai dengan latar belakang pendidikan atau apa gitu maksudnya? Iya, termasuk saya tuh termasuk orang yang kompetensi yang linear itu masuk di untuk orang yang menepati posisi-posisi karena hal semacam ini akan sangat berpengaruh pada kinerjanya, pada orang-orang di sekitarnya. Outputnya kinerja. Outputnya itu kinerjanya gitu. Sehingga dengan begitu kan diharapkan balik lagi kinerja orang-orang yang di sekelilingnya ketika visi dari orang yang diangkat oleh bupati yang baru ini jelas gitu akan memperjelas visi juga gitu sehingga mereka pun menjabarkan visi dari bupati gitu ya. Iya, mengimplementasikan ininya kinerjanya itu bisa lebih mudah kan kalau misalkan orangnya kompeten gitu. Gitu ya. Gitu. Jadi tarik ulur ini menurut Mbak Uun, maju mundur dari mutasi ini soal kehati-hatian gitu. Iya, kehati-hatiannya tapi kan menjadi semacam tadi saya bilang yang di awal itu bola liar kan. Bola liar akhirnya. Karena bola liar ini karena bahasanya itu kehati-hatian atau mungkin bahasa yang lainnya lagi itu takut begitu ya. Khawatir, cemas gitu. Itu kan membuat praduga yang macam-macam dari publik kan. Yang tadi saya sebut multitafsir itu ya. Multitafsir itu sehingga justru yang semacam ini kan tidak pernah akan selesai gitu. Sebetulnya ada apa di belakang itu gitu kan. Harusnya balik sudah itu ini saja gelar aja gitu. Tidak usah merasa ragu kalau misalkan yakin ini sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat gitu. Oke, Mas Kadir, ini tentang merit system ataupun tentang ya di buku reformasi birokrasi juga kan demikian ya tentang mutasi dan ya mutasi, rotasi, penyegaran gitu ya. Dan ini adalah sebetulnya hal yang biasa. Nah, menurut Anda itu latar belakang pendidikan itu penting gitu? Iya, tentu saja di zaman yang serba ilmu pengetahuan ini sangat penting. Tentu saja kita berharap agar kemudian pengetahuan yang maksimal semacam ini tentu bisa diajawantakan dalam kinerja di birokrasi begitu. Ada satu ungkapan yang sangat luar biasa sebetulnya, knowledge is art. Jadi pengetahuan adalah seni. Ketika kemudian birokrasi diisi oleh orang-orang yang punya jejak pendidikan yang mumpuni dan berkualitas, saya kira kalau kemudian di timnya itu kemudian orang yang sama juga, itu saya kira bisa menghasilkan kinerja yang baik begitu. Apalagi sekarang kan zamannya serba terbuka. Gagap juga kita kalau misalnya ada kepala dinas tertentu atau kabit tertentu yang gagap teknologi begitu. Sehingga kemudian ada informasi yang tidak masuk gitu. Kan ada juga di kabupaten setahu saya begitu ada gitu. Ini kan bermasalah. Nah, kemudian saya kira ini yang menjadi catatan kaki saya sebetulnya kepada Pak Imron ya. Saya sebetulnya sangat salut ketika beliau terpilih begitu. Bukan karena latar belakangnya kampus yang sama ya, cuman saya kira memang karena beliau orang baru, mestinya kan tidak terjebak tidak terkontaminasi dalam kepentingan selama ini yang dihegemoni secara dinasti di kabupaten begitu. Artinya bersih lah gitu, steril. Jadi kalau melakukan satu jangan ragu, langsung saja. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya kemarin beberapa waktu yang lalu Pak Imron sering komunikasi dengan KPK dan seterusnya, ya buktikan saja gitu kalau misalnya beliau tidak terjebak dalam transaksi-transaksi politis yang cenderung untuk koruptif gitu. Langsung saja gitu. Dan saya kira masyarakat sangat menanti itu. Baik. Sekarang tergantung saja. Lagi-lagi saya bilang berani aja sekarang itu. Kita menunggu keberanian itu dan itu yang dinanti oleh masyarakat luas gitu. Baru nanti setelah itu baru kita menanti kinerjanya. Baik. Dan ini ada WhatsApp ya yang mengirimkan pendapat lewat WhatsApp maksud saya. Ini ada dari Selamat Pagi Cirebon, Bu Uun. Ini dengan
Febri dulu jadi mahasiswinya Ibu katanya ya. Nah, ini di jurusan komunikasi. Menurut saya, menurut Febri katanya ini mutasi rotasi di Kabupaten Cirebon itu harus efisien. Ya, maksudnya harus efisien. Karena ini banyak ya yang banyak nih yang baru dimutasi sebulan katanya langsung dimutasi kembali. Jadi ini baru duduk, baru bersih-bersih gitu ya, baru apa nih mikirkan ke depannya programnya dan seterusnya, ini sudah dipindah lagi. Nah, ini katanya yang banyak terjadi itu demikian katanya begitu. Nah, silakan Mbak Un, langsung saja nanggapin ya. Makasih Febri ya. Selamat pagi ya Febri ya. Ya, jadi kalau yang terkait dengan hal ini itu juga kita sering mendengar ya bahwa mutasi baru sebulan 2 bulan sudah pindah lagi. Kita bisa kebayang ketika seseorang itu baru merancang programnya, misi visinya belum digulirkan gitu, sudah harus dipindah ke tempat yang lain lagi gitu. Itu kan kebayang di lingkungannya sendiri juga belum sempat melakukan sesuatu yang bermakna dan berharga kan untuk lingkungan di mana orang yang ditempatkan tersebut gitu. Nah, yang semacam ini menurut saya ya harus dihilangkan gitu. Tidak boleh banget budaya seperti itu nanti dilanggengkan setelah kepemimpinan yang sekarang ini. Karena itu bisa mengendurkan kinerja dan justru akan ya menurut saya unfaidah lah. Iya gitu. Itu ya. Dan ini harus jadi pelajaran juga untuk pemerintah Kabupaten Cirebon. Sangat. Jangan sampai itu terulang lagi gitu. Pertama, terus yang berikutnya lagi, kalau misalkan tadi saya ulang lagi ininya merefresh lagi, kalau misalkan orang-orang yang ditempatkan itu adalah orang-orang yang kompeten, itu insya Allah akan bisa karena sebetulnya unsur kepemimpinan itu kan ini manajerial ya, mengelola sesuatu yang menjadi kompetensinya akan bisa lebih mudah. Apalagi tadi kata Mas Kadir bilang, kalau misalkan orang-orang di lingkungannya atau di dalamnya itu mempunyai visi dan misi yang sama, udah langsung bisa sinergis kan. Langsung ini ya match aja gitu, match gitu. Oke itu ya. Oke, dan Mas Kadir, silakan Mas Kadir, ini tadi ada WhatsApp yang masuk, silakan gitu Mas Kadir. Iya. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh UN ya. Memang segitunya gitu. Memang kalau misalnya mutasi selalu basis balas budi politik, ya begitu hasilnya. Politik balas budi lah. Politik balas budi gitu. Hanya untuk membalas kue karena dulu sudah memobilisasi massa gitu dan seterusnya. Jadi begitu hasilnya. Agak ragu gitu. Nah, memang kalau saya membuat catatan kaki saja dalam konteks kepemimpinan 5 bulan ini, memang ada 2 poin. Pertama adalah Pak Bupati mungkin belum mampu menarasikan program kerja yang sudah dijanjikan saat pilkada. Sehingga kemudian bisa jadi yang akan mau bergabung juga susah juga. Mungkin ada yang diajak misalnya nggak mau juga, karena memang susah mau menerjemahkan nanti gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi saya sering mengingatkan kemampuan abstraksi. Ungkapan kata-kata yang memantik konsolidasi birokrasi. Nah, kemampuan ini mungkin belum ada gitu. Sehingga kemudian orang hanya menunggu, tunggu aja lah saya mau ditempatkan di mana gitu. Kalau memang dia punya atensi yang kuat untuk membangun daerah, saya kira ada juga orang yang betul, Pak, saya sepertinya nyocoknya di sini. Tolong jangan pindah saya misalnya, daripada Bapak ragu. Saya baru setahun di sini, baru 6 bulan di sini, biarkan dia situ saja gitu. Kalau ada kemampuan abstraksi, problemnya sekarang adalah apa kosakata yang kemudian memantik selera itu di birokrasi kita sekarang. Dan itu poin yang pentingnya. Kemudian dalam konteks publik juga kita nggak tahu selama 5 bulan ini kira-kira apa kosakata yang memantik kita sehingga kemudian kita terbangkit dan terbangun. Ini loh pemimpin kita sekarang dan ini kita publik akan mendukung apapun yang dilakukan itu. Kemampuan itu yang tidak hadir gitu. Kalau kita perspektif sejarah kita itu, kalau Soekarno dulu kan kayak gitu. Serahkan aku 10 pemuda akan pemerintahan dunia misalnya. Jadi ada semacam itu ya. Ada power, ada semangat. Karena memang bupati itu fungsinya pemantik, penyemangat gitu. Baik. Dan kembali saya ke Mbak Uun ya, Mbak Uun, ada pernyataan yang cukup bijak juga ini dari Winston Churchill itu bahwa ada pemirsa yang bergabung. Saya sapa dulu nih. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Selamat pagi Cirebon, Kang Hafid. Ya, selamat pagi Cirebon. Dengan siapa, Kang? Kang Salim, Kang Hafid. Kang Salim, di mana Kang Salim? Oh, di Kroya Karanganyar. Iya. Kang Uragan, mangga Kang Salim. Ya, Ibu, selamat pagi, Kang. Bantu video.
dan ini membicarakan kinerja setan. Saya mau tanya itu Kang Apip, kalau Dukcapil Kabupaten Cirebon itu apa? Ya, terputus. Kang Salim bisa untuk mencoba lagi bergabung nih Kang Salim ya. Mungkin ini sinyal atau cuaca juga berpengaruh. Kang Salim ini maaf Kang Salim bukan diputus dari sini ya. Ini terputus sendiri Kang Salim. Mangga Kang Salim bisa untuk mencoba kembali ya untuk ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Mbak Un ini kan masih menunggu interaktif ataupun interaktif dari pemirsa ya. Kang Salim Bu Un bahwa ini justru pemerintah siapapun ya dengan kondisi demikian ini adalah ditunggu justru saat-saat demikian. Ini momentum dalam artian di tengah kesulitan dalam mengambil keputusan justru di sini ini ujian dari pemerintah ya. Ini pemerintah siapapun mungkin kalau kita ke kabupaten ya berarti Kabupaten Cirebon. Nah menurut Mbak Un dengan kondisi demikian bagi seorang top leader dalam hal ini bupati, ini apa yang mesti dilakukan? Mungkin kan ini tadi Mas Kandir bilang ini masukan juga, ini masukan juga gitu. Nah mungkin di sini ada insting politik atau apa gitu Mbak Un? Iya, jadi yang menurut saya yang diperlukan adalah kemauan yang kuat bahwa saya gitu. Kalau misalkan sebagai seorang pemimpin itu kan beliau dilihat oleh banyak orang sehingga atau masyarakat dalam hal ini ya harus punya kekuatan untuk berani gitu. Terus ada catatan lagi menambahkan dari apa yang dikatakan oleh Mas Kadir gitu? Ya. Apa itu? Jangan sampai ketika akan menempatkan orang-orang itu unsurnya tuh tadi like and dislike, terus karena balas budi, ada bonus-bonus. Karena yang seperti itu SDM akan yang akan diperoleh kan nanti bisa jadi dipertanyakan, tidak selalu orang yang pas gitu. Sehingga catatan seperti ini mudah-mudahan didengar saat ini ya. Baik. Sehingga ketika menempatkan orang-orang itu yang tepat gitu, paling tidak atau mendekati pas lah gitu. Baik. Oke, tahan dulu ya Mbak Uun dan juga Mas Kadir dan pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa dan di session yang terakhir ini saya masih membuka Anda, silakan Anda kembali bisa bergabung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Silakan di segmen terakhir saya masih menunggu Anda pemirsa untuk berinteraktif langsung atau Anda bisa menanyakan berkaitan dengan maju mundur mutasi rotasi di pemerintah Kabupaten Cirebon. Dan Mas Kadir ya, menurut Anda Mas Kadir ini berkaitan dengan maju mundur ini apakah juga ada kekuatan besar dalam artian power besar yang mungkin ini menjadikan kepala daerah itu ragu untuk mengambil keputusan atau menurut Anda apa nih? Ada kekuatan besar gitu? Ya tadi memang ada lingkaran besar yang saya sebutkan poin 1, 2, 3 tadi itu. Tentu saja kekuatan politik sebelum masa beliau berkuasa itu di birokrasi kan orang-orang yang ditempatkan oleh mimpin sebelumnya gitu. Tentu saja dia akan melakukan membangun benteng besar untuk memproteksi kekuatan lain yang akan mendominasi elemen mereka gitu. Secara politik saya kira hal biasa ini, tapi dalam konteks pemerintahan hal ini tidak wajar. Karena mereka birokrasi, tidak perlu main politik, tidak boleh kemudian menghambat begitu. Nah problemnya mungkin politik birokrasi juga Mas Kadir. Ya itu boleh. Problemnya sekarang adalah ketika kemudian birokrasi membentengi diri atau memproteksi diri dari kekuatan baru, politik baru, sementara pemimpin yang dipilih juga kehati-hatinya melampaui batas, jadi kan nggak ada titik temu tuh. Ya wajar saja, tidak ada titik temu. Ininya menjauh, ini menjauh karena masing-masing merasa punya kuasa gitu. Itu problem yang perlu kita selesaikan begitu. Nah lagi-lagi sebetulnya apapun kondisinya menurut saya, lagi-lagi harus menggunakan palu yang kuat. Ketika kemudian seorang pemimpin sudah memegang palu itu dan dia adalah juru bicaranya begitu, palu itu bergerak atau tidaknya, ya langsung saja, nggak apa-apa. Justru ini ujian yang momentumnya sekarang gitu. Jadi kalau menurut saya sih ya
lanjut saja, petakan saja sesuai dengan rencana selama ini. Termasuk mungkin ada orang-orang yang dipetakan yang tidak sesuai dengan selera publik bisa jadi. Ya kalau misalnya itu dianggap profesional, tapi kajiannya betul-betul real gitu, ya silakan aja coba. Oke. Dan hemat kata menurut Mas Kadir ini mungkin bisa saja ada kekuatan yang mencoba untuk membisiki atau apa gitu kan? Iya, mungkin. itu yang saya bilang tadi, dinasti yang berdominan di awal itu tidak ingin orang-orang baru itu mendominasi di birokrasi tertentu, karena mereka merasa kita ini halamannya kita gitu. Yuk mau pindahin ke siapa? Saya nggak mau pindah. Yuk ada yang lain mau pindah, cuman sudah nyaman di tempat yang lain. Gitu. Baik. Jadi Baik. Oke, kembali saya ke Mbak Uun. Mbak Uun, ini ada lagi pemirsa yang bergabung ya, interaktif. Halo, assalamualaikum. Halo, terputus kembali. Ini tabrakan ingin masuk ya bersamaan waktunya. Dan kembali saya ke Mbak Uun ya, Mbak Uun, bahwa ini nanti dengan eselon, ini kalau kepala dinas kan eselon 2 ya, eselon 3, eselon 4, ini menurut camat, kepala puskesmas dan seterusnya. Ini semua akan bersama-sama katanya untuk nanti itu akan dilantik ya, eselon 3, 4 disusun kembali malah dari awal. Berarti ini kan kemungkinan ini sebenarnya draft ini sudah ada. Nah ini akan disusun kembali gitu. Menurut Mbak Un ini efektif tidak? Berarti ini akan coba diutak-atik lagi mungkin gitu Mbak Un? Iya. Ya sebenarnya kalau misalkan yang terkait dengan hal itu kan ini posisi-posisi sudah di ini ya, maksudnya udah di plotting ya orang-orang untuk kemana saja gitu. Terus sekarang kita mendengar bahwa itu akan disusun kembali itu berarti kan bermakna ganda ya, bisa jadi orang yang sudah dipetakan bisa berubah gitu ya. Tapi lepas daripada itu menurut saya kalau misalkan Pak Bupati ini yakin bahwa itu adalah yang terbaik gitu ya, ya jalan terus. Tadi seperti apa kata Mas Kadir, jalan terus pantang undur. Dan menurut saya lagi tidak selalu apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu disukai oleh semua orang gitu. Pasti itu ada orang yang suka dan tidak suka gitu. Kalau misalkan ini terkait dengan yang hal yang kompetensinya jelas, terus membawa kinerja yang baik, terus menurut saya lagi ada linearitas dalam kompetensi itu, ya maju gitu. Palunya tekan aja gitu, jalan terus buktikan bahwa paling tidak mendekati aspirasi masyarakat lah atau keinginan masyarakat bahwa apa yang beliau lakukan itu sudah mendekati tepat gitu. Menurut saya seperti itu. Oke. Jadi ini harus disusun ulang juga, ini akhirnya kan menimbulkan spekulasi kembali ya. Oke, Mas Kadir, bisa Anda tambahkan gitu Mas Kadir? Ya bagaimanapun ya, kebijakan apapun dari seorang pemimpin tentu ada yang suka dan tidak. Gitu. Nah konteksnya sekarang adalah itu kan konsekuensi logis Mas Kadir. Ya betul. Nah catatan berikutnya adalah apakah kemudian dalam konteks memetakan itu asasnya ada asas kebutuhan daerah atau hanya asas kepentingan politik gitu. Kalau misalnya asasnya adalah untuk politik balas jasa itu, saya kira janganlah, karena sudah lama kita kemudian memperhatikan hal semacam itu. Sekarang masyarakat membutuhkan tindakan yang real gitu dari birokrasi yang akan diatur. Soalnya banyak juga bidang-bidang tertentu di daerah yang membutuhkan kinerja baik dari pemerintah gitu. Termasuk BUMD, banyak sekali yang butuh orang-orang yang bagus. Baik. Dan sayang sekali nih Mbak Uun, Mas Kadir, saya sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda ya. Mbak Uun silakan di closing statement, pesannya apa untuk pemirsa di rumah atau untuk pemerintah Kabupaten Cirebon, silakan Mbak Uun, singkat. Mudah-mudahan seminggu dari hari ini kita akan mendapatkan angin segar dari apa yang diharapkan oleh masyarakat, mutasi dan rotasi yang diharapkan, paling tidak itu mendekati unsur kompetensi dan profesional ya. Tidak ada unsur like and dislike, itu hilangkan lah, karena kalau misalkan itu dilakukan dipolitisir, hal-hal yang sudah dirancang bisa lebih repot lagi. Baik. Gitu. Ya, silakan Mas Kadir di closing statement. Iya, sederhana saja, berani lakukan karena Anda pemimpin. Oke, terima kasih ya Mas Kadir, Mbak Un sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Pemirsa mohon maaf
Ada beberapa WhatsApp dan juga SMS yang masuk, belum saya baca. Bagi pemirsa yang sudah interaktif langsung bergabung di Selamat Pagi Cirebon, saya juga haturkan terima kasih. Demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini, harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.